Halo sahabat akhir zaman. Tersingkapnya sungai Eufrat terjadi di waktu yang sama dengan peristiwa jatuhnya serpihan dari langit, tanda asap, serta keluarnya Al-Mahdi. Mari kita bahas 4 hadis sahih dan 2 atsar salaf tentang tanda kiamat kecil ini. 1. Hampir saja sungai Eufrat menyingkapkan sebuah gunung dari emas. Maka ketika orang-orang mendengarnya, mereka pun berpergian menuju ke sana. Mereka berkata, sungguh, jika kita biarkan orang-orang itu mengambil emas, niscaya mereka akan menghabiskan seluruhnya. Rasulullah berkata, lantas mereka saling membunuh untuk memperebutkan emas itu. 2. Terbunuhlah pada setiap 100 orang itu 99 orang. Namun masing-masing orang dari mereka berkata, barangkali aku menjadi orang yang selamat itu. 3. Hampir saja sungai Eufrat menyingkapkan harta berupa emas. Barang siapa yang memperebutkannya, maka dia tidak akan mendapatkan sedikit pun. 4. 3 orang akan saling membunuh untuk memperebutkan harta yang dijanjikan untuk kalian. Mereka semua anak khalifah. Harta itu tidak menjadi milik seorang pun di antara mereka. Lantas Rasulullah bersabda, jika kalian melihat Al-Mahdi, maka kalian baiatlah meskipun harus merayap di atas salju. 5. Abu Hurairah berkata, fitnah keempat terus berlangsung selama 12 tahun. Lalu tampaklah ia, sungai Eufrat sudah menyingkapkan gunung dari emas. 6. Atsarul Zaifah, ia berkata, fitnah keempat adalah fitnah melempar, ranuf, dan nasab, yang pada akhirnya tersingkap sungai Eufrat. Di dalam hadis ini, lafal penyingkapan adalah meresapnya air ke dalam tanah sehingga tampak dasarnya. Makna gunung bisa diartikan secara kiasan, menunjukkan banyaknya harta, bukan gunung hakiki yang puncaknya tinggi menjulang. Jika diartikan secara hakiki, bisa saja gunung ini terbentuk karena adanya pergerakan lapisan bumi yang mengakibatkan munculnya gunung besar di tengah-tengah air sungai Eufrat. Jika memaknai emas ini adalah minyak bumi, tidaklah tepat. Karena pertama, makna gunung tidak tepat untuk cairan. Lafal penyingkapan tidak sesuai dengan minyak, karena untuk menambahkan minyak harus dilakukan pengeboran. Minyak juga berlimpah di Arab. Tidak mungkin orang saling membunuh ke sana. Lafal semua orang dapat mengambil harta itu juga tidak cocok dengan minyak yang perlu kilang perusahaan besar. Kesimpulannya, didahului gempa dan patahan bumi akibat jatuhnya serpihan benda langit. Akibat kejadian itu, muncullah sebuah gunung yang sebenarnya di kedalaman air sungai, yang gunung itu terbuat dari emas.